Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, topik yang ke-11, algoritma dan pemrograman, yaitu mengenai searching. Ya, searching. Nah, ini ada hubungannya dengan array yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi searching itu adalah pencarian data pada sekelompok data yang ada. Ya, jadi pencarian data pada sekelompok data yang ada. Jadi sini kita akan belajar ada dua metode pencarian datanya. Yang pertama namanya disebut dengan ya ini linear search ya. Nah, jadi kalau linear search dia pencarian datanya dengan cara membandingkan data mulai data pertama dengan data yang dicari. Bila belum ketemu, maka data akan dicari ke data berikutnya hingga nanti dia ke data terakhir. Ya, jadi sebanyak jumlah data sebanyak itu juga lah dilakukan pengujian pencarian datanya. Begitu ya. Jadi dia membandingkan satu persatu mulai dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Oke, bagi contoh misalnya ada array yang namanya katakanlah Z, ya datanya ini 4, 7, 1, 8, minus 4, 2, dan 5. Sedangkan data yang dicari adalah angka 3. Ya, jadi 3 di sini ya kita lihat langkah-langkah yang dilakukannya seperti ini. Berarti dia mencari 3 di antara data yang ada kita masukkan dalam array Z tadi. Jadi kita lihat, bandingkan data yang pertama Z1, apakah sama dengan 3? Bila ya, data ketemu. Tidak, dia berarti lanjutkan. Maka karena tidak, ya kalau dibandingkan tidak sama ya, ini 4, ini 3, maka lanjut ke yang kedua, 7. Ya, apakah sama dengan 3? Ya, tentu tidak. Maka lanjutkan lagi membandingkan dengan data yang berikutnya, data yang ketiga. Ya, apakah 3 itu sama dengan 1? Ya tidak. Berarti lanjutkan lagi, cari terus sampai dengan data yang terakhir. Ya, maka di sini karena data yang dicari tidak ada, maka komputer tersebut disebutkan bahwa data tidak ada. Ya, tapi kalau misalnya kita mencari datanya misalnya 5, maka dia akan temukan pada data yang ya urutan yang terakhir. Ya, itu dia. Oke, baik. Nah, untuk contoh programnya itu bisa dilihat di sini. Pada kanannya ini contoh program algoritmanya. Ya, bisa diketikkan. Nanti saya akan juga bahas langsung di program QBasic untuk yang ini. Ya, oke. Nah, metode kedua namanya binary search. Ya, kalau binary search itu ya mencari data juga, cuman metodenya data yang dicari harus sudah berurut. Ya, kalau yang tadi kan nggak berurut ya, acak aja pun bisa ya. Tidak harus dari kecil ke terbesar atau dari besar ke terkecil itu. Tapi kalau binary search dia harus diurutkan dulu apakah dari yang paling kecil ke yang terbesar, apakah dari yang terbesar menjadi yang kecil gitu dia ya. Kemudian konsep pencarian dilakukan adalah mencari titik tengah dari banyak data. Jadi kalau titik tengah berarti dia kita bagi data itu menjadi dua bagian ya. Contohnya di sini programnya ini bisa kalian juga di basicnya ya. Sebagai contoh, mari kita lihat di sini. Oke, bentar ya. Sekarang datanya seperti ini. Ya, ini dia. Nah, ini artinya dia sudah terurut ya. 2, 3, 5, 7, 8, 9 sudah terurut dari yang terkecil ke terbesar ya. Berarti kan data yang dicari 8. Ya, maka ketika dijalankan program tadi, data ditemukan di posisi kelima. Ya. Lalu apa perbedaannya sama linear search? Linear search dia dibagi 2 dulu. Contohnya ada berapa ya? 6. Maka 6 bagi 2 itu 3. Berarti di sini. Ya. Jadi data ketiga. Jadi dibandingkannya langsung. Apakah 8 itu sama dengan 5? Tidak. Maka bagaimana? Ya, maka dia akan lihat apakah kalau yang dicari itu lebih besar, maka dia akan cari ke atas, ke sini. Ya. Tapi kalau dia lebih kecil, maka dia carinya ke bawah. Karena 8 lebih besar dari 5, maka dia ke atasnya cari. Begitu dia. Ya, maka dapatlah 5. Data kelima. Jadi secara perbandingannya tentu ya binary search ini lebih cepat ya dibandingkan linear karena dia bagi 2 langsung lalu dibandingkannya gitu ya. Sedangkan kalau yang linear dia dari awal dilakukan perbandingan. Oke, saya rasa itu dulu, nanti bisa dibaca-baca lagi sih perbandingannya lebih rinci.
Oke, jadi ini contoh program ya untuk linear search ya, pencarian data. Jadi di sini dim Z7 artinya kita membuat variabel array yang diberi nama dengan Z, di mana nanti dia dapat menampung sebanyak 7 data ya. Kemudian for i sama 17 ini looping ya. Berarti kita cetak data ke berapa ya, i sama dengan gitu dia ya, i-nya itu 117, input ZI. Jadi nanti dimasukkanlah data itu ke variabel Z itu secara satu persatu mulai dari 1 sampai 7 ya. Oke, jadi selesai. Ini untuk perintah untuk menginput data. Nah, yang ini input data yang dicari adalah untuk perintah untuk meminta supaya data itu dimasukkan sesuai dengan apa yang mau dicari ya, ditampung di variabel X. Kemudian di sini for i sama dengan 7 ya. If X sama dengan 1, disinilah mulai dilakukan pencarian itu. Jadi dibandingkan jika apakah sama dia dengan si X ya, mulai dari Z yang pertama ya sampai dengan Z yang ketujuh. Nah, jadi ini disinilah terjadi proses perbandingannya ya di sini. Oke, di sini dia pengujiannya. Ya, jadi jika data ditemukan di posisi tersebut pada posisi yang I, maka selesai pencariannya, gitu ya. Dikasih tahu lah berapa nanti posisinya. Tapi jika setelah dibandingkan terus sampai dengan data yang ketujuh, si X tadi tidak juga ditemukan, maka dia akan lompat ke selesai, yaitu data yang dicari tidak ada. Oke. Ini dia ya, yang tidak nampak di situ. Ya, itu ya. Di sini data yang dicari tidak ada. Oke, mari kita coba jalankan F5. Ya, oke, agak kabur ya, tidak apa-apa. Nah, data yang ke-1 misalnya kita masukkan angkanya 15 misalnya. Data yang kedua misalnya 23, data yang ketiga itu 37, ya, 67. Data yang keempat misalnya 98, data yang kelima itu misalnya 54 ya, sembarangan aja saya masukkan ini. Data yang ke-6 36, data yang ke-7 29. Nah, apa data yang mau dicari? Misalnya saya mau cari data yang 54. Maka saya tekan enter. Iya, betul ya. Maka dikatakan sini data ditemukan atau ketemu di posisi yang kelima. Benar ya? Nah, ini bisa diulangi lagi, coba-coba lagi untuk data yang lain. Oke.